of the regency in East Nusa Tenggara province that is famous for its tourism destination. Aside from the tourism destination, there is another sector that very famous too. The sector is the social and cultural destination. One of the aspects is that the traditional clothes that we will discuss in this video from language and literature faculty, and we are majoring in English literature study program. My name is Maria Florencia Rendo. I am a first semester student in this study program. My name is Patricius Ananda Juanda. My name is Giovannia Ole. My name is Maren Natasha Lesik. My name is Absalom Frederick Lindis. And this is our video. Please enjoy. Thank you. Halo semuanya, saya akan menjelaskan alat dan bahan dalam membuat sarung. Alat yang pertama adalah kongo. Kongo digunakan untuk mengencangkan helaian benang agar motif pada sarung tersebut tidak bergeser atau berpindah, sehingga motif dari sarung tersebut tetap terlihat indah. Yang kedua adalah ngewi. Ngewi digunakan untuk seda atau menenun helaian benang menjadi kain. Yang ketiga adalah bow. Bow terbuat dari bambu uluh yang fungsinya untuk merenggangkan helaian benang sehingga penenun bisa memasukkan benang ke dalamnya dan kemudian akan dikencangkan kembali menggunakan ngewi. Yang keempat adalah KB. KB biasanya digunakan oleh penenun di bagian pinggang belakang yang fungsinya untuk merentangkan helaian benang sehingga memudahkan proses penenunan. Selanjutnya yang kelima adalah pepa yang fungsinya itu hampir mirip dengan KB, yaitu untuk merentangkan benang sehingga memudahkan penenun untuk menenun sarung yang akan digunakan. Setelah itu yang terakhir ada bau seda, dan bau seda ini terbuat dari bambu yang fungsinya itu untuk memasukkan benang selama proses penenunan. Selanjutnya ada bahan yang digunakan untuk membuat sarung adalah yang pertama benang, yang kedua pewarna tekstil. Pewarna tekstil ini digunakan untuk mewarnai benang sesuai dengan motif yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah biji asam. Biji asam ini direndam atau direbus. Kemudian air rebusan tersebut digunakan untuk merendam kain sehingga membuat kain lebih kokoh dan tidak mudah putus. Sekian dan terima kasih. Hai, hari ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan sarung tenun ikat. Let's check it out. Proses yang pertama yaitu woi. Woi adalah proses menggulung benang sehingga membentuk bola. Woi dilakukan untuk membentuk kapas menjadi benang dengan menggunakan alat woi benang digulung menjadi bola benang. Proses kedua yaitu meka. Setelah proses woi, proses berikutnya yaitu meka. Meka merupakan proses mengurai gulungan benang ke alat meka. Proses yang ketiga yaitu goa. Goa merupakan proses menentukan ukuran sarung tenun ikat dengan menggunakan alat yang disebut doang goa. Proses yang keempat yaitu pete. Pete atau ikat mengikat merupakan proses penentu motif yang diinginkan. Pada proses ini terjadi pemilihan urat benang sehingga dikelompokkan dan diikat berdasarkan jumlah urat benang. Proses berikutnya yaitu celup. Celup atau pencelupan atau pewarnaan dilakukan beberapa kali proses pencelupan. Pertama, selalu warna hitam sebagai warna dasar, dan pada pencelupan kedua itu tergantung dari si penenun untuk menggunakan warna lain tergantung kebutuhan. Proses berikutnya yaitu mengurai. Setelah proses celup, proses selanjutnya itu proses mengurai yang bertujuan untuk membuka ikatannya agar bisa diurai. Setelah itu diberi kanji pada rangkaian benangnya agar kaku. Proses yang paling penting yaitu proses seda. Seda atau menenun merupakan proses paling penting. Rangkaian benang yang telah diurai tadi langsung dipasang dan ditenun menggunakan alat tenun dan poke. Poke terbuat dari gulungan benang yang digulung ke pipa paralon. Poke yang berarti lempar, maksudnya gulungan benang pada pipa dilempar di antara gugusan serat kain lalu ditenun. Dipisah lagi serat kain berikutnya dalam satu gugusan, lalu dipoke dan ditenun sampai selesai. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan motif-motif dari lawo dan juga ragi yang ada di Ende. Pertama, lawo jarang gajah dari Kelurahan Onelako, Desa Manulando, Kecamatan Dona.
Lawo ini warna dasarnya adalah hitam dari nila. Arti dari jarang gajah adalah kuda dan gajah. Yang perlu diperhatikan adalah cara memakai sarung ini, yaitu harus searah dengan motif jarang gajah yang berdiri. Jangan sampai terbalik. Sarung ini adalah pakaian kebesaran dari istri para tua adat atau mosalaki. Yang kedua, lawo manu dari desa Nggela dan Wolojita. Motif lawo manu dibuat dengan meniru bentuk ayam. Manu sendiri berarti ayam. Motif utamanya adalah motif ayam yang ditenun di tengah sarung. Adapun motif tambahannya disisipkan di sarung atau lawo, yaitu mata gami 5 dan gami telu yang bentuknya seperti sayap ayam. Sarung ini biasa digunakan sebagai sarung atau lawo pengantin wanita. Yang ketiga adalah lawo mata anggo dari desa Jopu, kecamatan Wolowaru. Sarung ini sebenarnya gabungan dari motif batik dan motif tenun ikat tradisional Kabupaten Ende. Sarung ini masih dianggap baru. Warna dasarnya adalah hitam dari nila. Sarung ini dipakai pada saat upacara keluarga dan upacara lainnya, baik resmi maupun tidak resmi. Yang keempat, lawo mbere are atau bele kale dari pesisir pantai selatan dari kecamatan Nangapenda, Ende Selatan. Bele kale artinya sayap lalat. Seperti namanya, motif lawo ini berbentuk sayap lalat. Sarung ini hampir dapat dibuat oleh semua pengrajin tenun ikat. Hanya motifnya berbeda sesuai daerah masing-masing. Sarung ini dipakai saat upacara adat atau upacara keagamaan. Yang kelima, lawo nepamite dan nepatea dari pesisir pantai selatan Lio, Kabupaten Ende. Yang pertama, nepamite. Dinamakan nepamite karena motifnya berasal dari Nepal dan warnanya hitam nilam atau gili dan juga hitam putih. Lawo nepamite dan lambu mite mina dipakai oleh istri mosalaki saat upacara adat dan ritual lainnya. Yang kedua, nepatea merupakan pengembangan dari lawo nepamite. Lawo ini berarti lawo nepa berwarna kuning karena warnanya yang kuning. Lawo ini biasa dipakai oleh ibu-ibu dan gadis-gadis. Selain untuk kaum wanita, ada juga sarung yang dikhususkan untuk kaum pria. Yang pertama, Semba dari Kelurahan Onelako, Desa Manulando, Kecamatan Dona. Semba adalah selendang kebesaran mosalaki dan riabewa yang dipakai saat upacara adat. Cara pembuatannya rumit karena banyak persyaratannya. Semba terdiri dari 2 lembar yang dijahit menjadi 1 lembar dengan posisi motifnya saling berhubungan. Warna dasarnya adalah hitam dari nila. Yang kedua, senai dari Nangapenda dan Lio Timur. Warna dasarnya adalah hitam nila. Selendang ini biasa dipakai saat wandapau dan tarian khas Ende pada acara resmi. Yang ketiga, luka atau ragi. Luka atau ragi berwarna dasar hitam atau biru kehitaman. Ragi mempunyai jalur-jalur yang jelas sepanjang lungsun yang sejalan dengan jalurnya yang datar. Luka atau ragi ini merupakan kain tenun untuk laki-laki Ende. Oke, baik, saya akan menjelaskan makna simbolik motif sarung Ende yang memiliki 4 bentuk dengan masing-masing memiliki makna. Yang pertama, sarung kelimara. Sarung ini mengandung makna kehidupan, cinta kasih, dan sayang yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Selain itu, sarung ini mengandung makna kesuburan yang dilambangkan dengan perjalanan kehidupan manusia. Dan motif ini terdapat lukisan warna-warni di bagian nusanipa atau ular sawah yang dilukiskan pada bagian tengah sarung kelimara. Yang kedua, sarung jaraelo. Motif ini dipadukan dengan motif lainnya yang melambangkan perjuangan cinta manusia atau seseorang. Motif utamanya ialah di antara mata sarung dipadukan dengan motif bermola yang artinya batu dan kerikil. Pada motif ini terdapat motif manusia yang menunggang kuda. Yang ketiga, sarung pundi. Sarung ini melambangkan ketulusan, keselarasan, dan keikhlasan cinta. Motif utamanya itu berbentuk seperti serangga dan melata. Di antara motif pundi ada motif berbentuk hati juga. Yang keempat, motif sarung luka.
Motif lawo luka adalah motif yang tampak seperti manusia yang memiliki anggota tubuh seperti jantung hati dan memiliki makna cinta. Okay, so the next that we are going to talk about is Endelio traditional clothes. Yang pertama adalah pakaian adat Lawo Lambo yang sering dikenakan oleh perempuan Endelio. Lawo artinya sarung dan lambu artinya baju. Perempuan suku Endelio biasa mengenakan lawo ini saat upacara adat, pesta, maupun dalam kegiatan sehari-hari. Motif lawo biasanya lebih beragam daripada motif ragi. Setiap daerah yang melakukan aktivitas tenun ikat memiliki kekhasan dalam motif tenun ikatnya. Motif yang paling sering dijumpai antara lain adalah motif ikat sembah atau merangkul, jara atau kuda, gajah atau gajah, nipa atau ular, ngawu perhiasan, wonga bunga, dan ule age atau burung. Sebagian besar lawo memiliki warna dasar motif merah tua dengan sedikit warna kuning kecoklatan. Lambu dilengkapi dengan atasan berupa baju yang disebut lambu. Lambu memiliki model yang sangat sederhana, berbentuk segi empat dengan lubang untuk kepala, tangan, dan juga badan. Yang berikutnya adalah ragi lambu luka lesu yang merupakan pakaian adat yang biasa dikenakan oleh laki-laki di Endelio. Mengutip dari berbagai sumber, ragi memiliki arti sarung, sedangkan lambu berarti baju. Ragi atau sarung sendiri terdiri dari dua tipe, yaitu ragi sura merupakan ragi sarung dengan motif garis vertikal dan ragi sura rembe atau mbao merupakan sarung motif garis horizontal. Ragi yang dipakai seseorang dapat menentukan status atau kedudukan orang tersebut. Sebagai pelengkap baju adat, ragi juga dilengkapi dengan luka atau selendang dan juga lesu atau destar. Luka atau selendang itu dipakai menyilang dan dibuat dari bahan sarung yang dipakai wanita, sedangkan lesu disebut juga ikat kepala dan dipakai di kepala.